Zaman Rasulullah SAW, Al-Quran sudah dibukukan, namun masih berserakan. Kemudian Rasulullah SAW meninggal, masuk kepada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang yang masih banyak PR-nya. Kenapa? Karena harus memerangi orang-orang yang murtad. Ada orang yang tidak mau membayar zakat, diperangi. Ada orang yang membelot, diperangi. Sehingga banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat hal itu khawatir Al-Quran itu akan hilang dari dada-dada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah banyak yang mati syahid. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran, mengkodifikasikan lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah tertulis. Jadi Al-Quran itu ketika turun langsung ditulis oleh para sahabat atas perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bagaimana untuk menjaga Al-Quran dengan melalui tulisan. Sampai Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis. Kata Rasulullah SAW, la taktubu anni, faman kataba anni falyamhuh. Janganlah kalian menulis hadis dariku. Barang siapa yang menulis hadis dariku maka hapus. Kecuali ada sahabat-sahabat yang lain memang mereka mengkhususkan diri untuk menulis hadis. Sehingga disebutkan uktubu hadithi li Abi Syah. Tulislah hadisku untuk Abi Syah. Ini menjelaskan ada di antara sahabat yang mengkhususkan diri untuk menulis hadis. Namun berserakan. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab, kemudian Umar mengatakan, wahai Khalifah, sebaiknya Al-Quran kita kumpulkan dan kita kodifikasikan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Umar, apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan? Kemudian kata para ulama dalam tulisan sejarah tersebut, sampai 3 kali Umar bin Khattab mengusulkan untuk dikodifikasikan, dikumpulkan. Tapi kata para ulama, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima usulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah salah seorang sahabat yang banyak memiliki inovasi, termasuk Baitul Mal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian para sahabat pun dikumpulkan. Untuk mengumpulkan Al-Quran. Mereka-mereka yang sudah menghafal Al-Quran dikumpulkan. Ketua panitia siapa? Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau aku diperintahkan untuk memindahkan satu gunung dari satu tempat ke tempat lain, saya itu lebih mudah ketimbang saya harus mengumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran. Artinya begitu berat. Tapi itulah para sahabat. Jadi bertahannya Al-Quran sampai saat ini, di samping memang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Melalui tangan-tangan para sahabat inilah Al-Quran terjaga, dan melalui tangan-tangan sahabat pula hadis-hadis Rasulullah SAW terjaga. Maka kita tidak boleh mencaci maki mereka.